masya Allah. Ikannya dari pelepah korma. Sampai suatu ketika dalam perjanji kan pernah ya dibahas itu bagaimana bekas-bekasnya itu menempel di punggungnya. Wayabki Aba Bakrin ala syida'il bukai, kan gitu ya, di dibaknya kan gitu ya. Ayo yang pernah ngaji perjanji baca tuh artinya. Ya, sampai Abu Bakar nangis. Ya Rasul, engkau adalah Rasulullah. Sampai sebegitunya kok tidur itu. Mau tak belikan spring bed kok enggak mau. Karena enggak ada spring bed. Ya, itu. Coba kalau baca dibak diartikan enak tuh. Ya, seperti itu. Bisa dipahami. Kemudian yang keempat adalah ributnya ahlul waris atas apa yang maqaddamuh yang ditinggalkan bagi diri si mayit. 4 perkara tuh. 4 perkara yang menyebabkan tadi berat atas diri si mayit. Coba apa? Merana. Terus? Keburukan. Kemudian lamanya. Yang ketiganya wesa. Diingat-ingat. Ngomong dikasih tahu. Ya, dikasih tahu. Makanya kalau di tempat saya mati sore ya kubur sore. Mati bengi ya kubur bengi. Kepokol anak-anaknya belum datang. Apa kepokol itu? Iya, terpaksa. Saudaranya belum pada datang. Nah, ya, 4 perkara tadi tuh, Kang Samsul diingat-ingat itu. Kalian sekarang jadi ustad, babnya mayit udah tahu sedikit itu. Ya, kasih tahu sama teman-teman yang belum tahu. Ya. Jadi, ya, barang siapa mayit yang dibacakan surah Yasin atasnya, maka sungguh akan diringankan bebannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu ya. Wah. Alhamdulillah jam 8:30 ya. Lanjut nggak nih? Lanjut. Nggak ngantuk ya. Boten. Sekarang masih bab tentang fadilahnya surah Yasin. Wa fi musnadid Darimi, dari musnad Darimi an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah taqala qala Rasulullah man qara'a surata Yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillah wa firalahu fi tilkal laila. Man, sapa wonge, siapa orangnya, qara'a, yang membaca surat Yasinin, adalah surah Yasin, fi, di lailatin, dalam salah satu malam, ibtigha'an, mengharap, wajhullah, ridhonya dari Allah, ghufira lahu, maka diampuni sapa orang yang membaca surah Yasin, fi, di dalam tilkal lailati, pada malam itu. Jadi kapan saja kita baca surah Yasin, di malam apa saja, tidak hanya hari Jumat, maka sungguh doa setelah membaca surah Yasin itu akan diterima. Paling tidak dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap hari, maka setiap hari akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dosa dosa besar akan ditebus dengan taubat. Oh, teman-teman. Kenapa kok dibaca surah Yasin pada malam Jumat? Karena yaumul jumu'ati sa'atan tustajabu kullal mas'alati. Nah, coba baca Tanwirul Ghafilin itu, Fadilatul Jumu'ah. Karena sesungguhnya hari Jumat itu adalah saatan, satu waktu, satu hari, adalah di mana Allah pasti mengijabah setiap doa yang dipanjatkan pada hari itu. Tusbahu bihi wa tus'alu tusjab. Di pagi hari dia meminta, Allah kabulkan. Makanya sebaik-baik orang yang di pagi harinya itu selalu membaca doa la ilaha illallah wahdahu syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli, maka sungguh orang itu akan tercatat dia matinya itu husnul khotimah. Mau apa enggak? Husnul khotimah itu ibaratnya tiket, ya, lulus apps topiknya, ya, tiket kebahagiaan untuk masuk beberapa terminal berikutnya. Itu husnul khotimah. Kalau orang sudah husnul khotimah, bebas dari pertanyaan alam kubur, penderitaannya aman sudah. Nah, titik aman pertama tuh, ya, husnul khotimah. Ya, tidak menjamin dia kiai, tidak menjamin pimpinan pondok pesantren dia husnul khotimah, tidak menjamin. Tapi yang menjamin sungguh adalah amal di akhir, di mana dia akan dicabut umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjamin. Khawatim tidak menjamin. Ya, makanya jangan pesimis. Dan surga itu bukan milik keturunan para kiai, bukan. Kalian juga berhak, kalian keturunan Adam.
Hanya saja memang status sosial saja yang membedakan, kan gitu Pak. Mereka dikatakan kiai mungkin karena memang lisannya, hatinya selalu hidup. Ya kan? Maka kita pun bisa menjadi kiai. Maka saya katakan santri yang sesungguhnya adalah santri kita-kita ini. Santri yang berjalan setiap hari. Kalau anak dipondokin puluhan tahun di pondok, itu orang yang dididik supaya jadi santri. Paham gak itu? Santri kata kiai saya, santri itu san dari kata bahasa Arab, sona ya sunu, saunan, wama sonan, bahwa soinun wadakama, sun, latasun. Sunnya itu yang diambil. Kok kenapa jadi san ya? Kalau diucapkan suntri, lisan orang Indonesia itu sikol, abot, berat. Nah, suntri, pondok pesantren kan, ya kan? Lucu ya Pak? Nah, makanya ubdilatid dhammatu bil fathati. Lah gitulah i'rab ngarangannya kayak gitu kata kiai saya. Harus di i'rab dewek lah. Ubdilatid dhammatu bil fathati. Diganti deh dhammah kelayan fathah. Li khiffatil kalami, kangge gampang akan ngucap. Ya, akhirnya jadilah santri. San. Jagalah. 3. Iman, Islam, ihsan. Iman kelayan akidah nipun. Islam kelayan syariat yang ngamal nopora. Ngakune iman. Pondokan dari mana-mana kita benglotok. Syariat yang boten di ngamal ke, Pak. Sholat 5 waktu dada. Diajak ke masjid, nehi nanti dulu. Kan gitu Pak. Banyak gak itu? Ini kan? Ngiman oke. Ngamal juga syariatnya harus itu. Yang terakhir ihsan, muamalahnya harus baik sama manusia tuh. Iman oke, datang ke masjid iya, tapi sering nyakitin baik. Ya Pak ya. Syirik-syirikan, senggol-senggolan. Lah kasih madhab Wahabi, kasih madhab Hanafi, aja ngimami. Terus kan apa? Ihsannya dibaikin. Iman oke, Islam oke, ihsan boleh, baru dikatakan santri. Saya katakan orang yang sering datang ke masjid, sering beramal kebajikan, memikirkan umat, insya Allah tergolong daripada golongannya santri. Paham gak santri itu santri ya? Jadi tidak jaminan. Ya, seperti itu. Pak, dia juga sholat, dia juga baca Quran, dalilnya melotok, tapi sama yang haram-haram oke-oke saja. Berarti apanya tuh? Syariatnya kurang. Ya, Pak. Dia beriman, sholatnya males, tapi sedekahnya baik banget sama orang. Juga berarti Islamnya kan kurang. Berarti belum dikategorikan santri. Ya, makanya orang yang sudah menjadi santri, insya Allah mafatihul jannati tuftah. Amin. Insya Allah. Ya, 37. Ini ada yang kerja kan? Kang Rito kerja deh Kang. Kasihan yang kerja ini. Kerjanya di pabrik. Masih fadilahnya ya, masih fadilahnya nanti Yasin. Yasin kita akan tafsirkan secara riwayat dengan riwayatnya supaya kalian bisa juga memahami nanti ya. Ya wal Qur'anil hakim dan inna kalaminal mursalin. Nah, inna kalaminal mursalin ini sedang digoyang oleh Yahudi dan lain sebagainya. Nanti akan kita sangkut pautkan dengan tafsir Yasin secara letterlock. Jadi saya kadang teman-teman sekalian menerangkan ada jalur tafsir secara khas di mana kita ngaji sorogan sama guru, ada juga saya kaitkan dengan kondisi karena saya belajar 2 versi Pak. Kalau ngaji tafsir sorogannya ya pada guru-guru salaf, saya punya guru namanya Ustadz Samir ya. Banyaklah guru-guru salaf di kampung saya karena banyak pesantren juga. Ya, kadang saya juga punya wawasan untuk dunia luarnya dari Ustadz Lili Nur Aulia, kemudian banyaklah dari Mesir dan lain sebagainya. Dan itu harus untuk menambah wawasan supaya tidak letterlock ketika menjelaskan sebuah kitab. Tapi ikhwatal iman rahimakumullah. Selanjutnya waruwiyat Tirmidzi. Jadi ini hadisnya sahih semua ya dari kutubus sittah. Ya. Dari Imam Tirmidzi an Anasin dari Imam Anas. Anas bin Malik ini adalah pembantu Rasulullah. Anas bin Malik merewangi Kanjeng Rasul pirang dina berapa bulan? Anas bin Malik itu. Saya lupa itu 12 berapa itu 4 tahun atau berapa itu Anas bin Malik. Makanya banyak meriwayatkan hadis Anas bin Malik pembantu Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna likulli syai'in, sesungguhnya likulli bagi setiap sesuatu
Qalban itu hati, wa qalbul Quran dan hatinya Al-Quran Yasin adalah surah Yasin. Hatinya Al-Quran apa? Lubul Quran apa? Al-Fatihah. Lubun itu inti. Intinya Al-Quran apa? Al-Fatihah. Qalbun